Ya, Shalom, selamat siang kembali bersama dengan saya Agustinus Faot. Di hari ini selamat Natal dan menjelang tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mulai merayakan Natal dan menyongsong tahun baru. Kiranya tahun ini, Natal di tahun ini membawa sukacita tersendiri dan makin menguatkan iman kita di dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan klarifikasi terkait dengan video sebelumnya. Sebelum masuk pada video kedua nanti, tapi saya ingin mengklarifikasikan beberapa pernyataan di video sebelumnya, yakni dalam video pertama pada menit 13.35 sampai 13.40 ada pernyataan saya yang keliru, yakni berkaitan dengan dua natur Yesus Kristus. Pernyataan yang keliru yang saya maksudkan adalah di dalam menit itu saya berkata bersatu tapi tidak bercampur. Itu betul. Tapi pernyataan kedua berpisah tapi tidak bisa dibedakan. Itu keliru. Takutnya nanti Bapak Ibu berpikir saya sedang menciptakan konsep kristologi yang baru dan itu menentang para teolog terdahulu. Saya mohon dimaafkan atas kekeliruan ini. Karena memang kalau dilihat video pertama itu saya terlalu bersemangat untuk membahas terkait dengan penyesatan-penyesatan tentang konsep kristologi. Sehingga saya keliru dalam menyatakan pernyataan itu. Hari ini saya akan memperbaikinya. Dan yang dimaksudkan pernyataan yang benar terkait dengan dua natur Yesus Kristus adalah bersatu tapi tidak bercampur. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Sekali lagi saya ulangi. Pernyataan yang benar adalah bersatu tapi tidak bercampur. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Itu yang dibahas di dalam Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes dalam prolognya, rupanya dua natur ini dibahas secara baik, dibahas secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, ia sudah memulai dengan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan pada ayat yang ke-14 ia berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu menarik sekali kalau kita perhatikan dua natur ini Yohanes membahasnya di dalam prolog Injil Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah memberikan klarifikasi ini saya ingin membahas pada video yang kedua ini topiknya tentang tugas utama kita. Karena setelah saya membahas video-video di bagian pertama, rupanya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang dimunculkan di sana terkait dengan Yesus Kristus yang kita percaya. Yang nanti pertanyaan itu saya akan bahas secara khusus terkait dengan kalau Yesus Maha Tahu, kenapa ia tidak tahu hal kecil saja tentang pohon tidak berbuah pada waktu itu dan dia mengutuknya. Saya akan menjawab itu pada video berikutnya, tetapi hari ini saya mau membahas secara khusus tentang tugas utama kita. Nah, Bapak Ibu, setelah memperhatikan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai di ayat 11, itu saya perhatikan ada pernyataan-pernyataan yang menarik yang kita temukan dalam percakapan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali lagi saya ingatkan, Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan klaim orang Kristen. Tetapi itu pernyataan-pernyataan teks Alkitab. Orang Kristen hidup bukan karena bertanya. Tetapi orang Kristen hidup karena percaya. Maka kami datang kepada Kristus bukan dengan ribuan pertanyaan. Tetapi kami datang kepada Kristus hanya cukup satu hal saja, yakni percaya. Kalau kita mulai dengan kata percaya, maka 1000 pertanyaan itu akan terjawab dengan maksimal. Sehingga kita tidak lagi datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Itu sebabnya di hari ini saya membahas khusus tentang tugas utama orang percaya. Saudara kalau membaca isi dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan kalau tidak salah ada di ayat 13. Rupanya Yesus memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa kepada murid-murid. Kalau kita lihat belajar sedikit dari kehidupan murid-murid dalam teks itu, menarik. Ada 4 tipe pengikut Yesus. Pertama kalau kita lihat tipe dari Simon Petrus.
Simon Petrus ini mengikuti Yesus dengan antusiasme yang tinggi. Semangat di awal. Sampai dia berkata kepada Yesus, di antara mereka semua ini aku yang paling mengasihi engkau. Dan mungkin kalau mereka meninggalkan engkau, aku yang paling mencintai engkau. Lalu tipe kedua, itu ada dalam Thomas. Thomas ini rupanya tidak mudah diyakinkan. Bertahun-tahun dia ikut Yesus, tetapi dia tidak percaya dalam konteks itu. Dan tipe yang ketiga, itu tipenya Filipus. Filipus itu selalu menuntut bukti. Ketika Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, Filipus menuntut Yesus supaya Yesus memberikan satu bukti. Apa itu? Tunjukkan Bapa kepada kami. Tetapi ada tipe yang keempat, siapa itu? Yohanes. Kalau kita baca sampai pasal 17, ternyata Yohanes setia sampai akhir. Jadi, mari kita lihat 4 tipe ini, lalu kemudian apa tugas utama kita. Saudara, setelah membaca pasal 14. Rupanya itu dilatar belakangi oleh beberapa problem yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sekarang Yesus mulai menghibur murid-murid pada pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Di sana Yesus menghibur mereka dengan satu janji tentang penyediaan tempat. Yakni Yesus pergi dan menyediakan tempat. Dan janji kedua dalam pasal 14 yakni menjanjikan penghibur yang akan datang atau Parakletus, yakni Roh Kudus, bukan nabi yang lain. Nah, menariknya setelah itu Yesus mengingatkan mereka untuk tetap percaya. Jadi selain dari mengingatkan mereka, menghibur mereka, Yesus juga mengingatkan mereka untuk tetap percaya. Lalu Yesus juga memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya singgung tadi. Lalu mengingatkan murid-murid untuk memperluas pelayanan dalam konteks itu. Dan juga mengingatkan murid-murid untuk selalu meminta di dalam nama Yesus. Ini bukan berarti tidak boleh minta dalam nama Bapa, tidak boleh minta dalam Roh Kudus. Tetapi kita tahu betapa konsistennya Yohanes mempresentasikan siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Maka kita minta di dalam namanya. Kita pasti memperoleh sesuatu. Jadi Yesus tidak perlu berjuang menjadi Allah. Karena dia penjamin segala sesuatu. Ia pergi menyediakan tempat. Tidak mungkin kalau dia bukan Allah. Lalu dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan tidak mungkin kalau dia bukan Allah, dia bisa menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang akan datang. Maka dari bagian ini kita bisa melihat beberapa tugas utama yang ingin disampaikan kepada murid-murid. Tapi sebelumnya, saudara perlu tahu tentang latar belakang dari teks ini. Latar belakang teks ini memang memulai dari kegelisahan para murid. Kenapa murid-murid gelisah? Karena pada pasal 13 ayat 33, Yesus mengingatkan mereka bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dengan mereka, ia akan meninggalkan mereka. Dan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa akan ada penderitaan dahsyat yang ia alami. Dalam pasal 13 ayat 38. Dan yang ketiga, ada keraguan Thomas. Apa keraguannya? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana mungkin kami bisa tahu jalan ke situ? Lalu kemudian ada keraguan kedua, yakni permintaan Filipus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Rupanya murid-murid mengikut Yesus, tetapi mereka juga masih banyak pertanyaan. Ingat, mereka bertanya karena mereka belum mengenal Yesus secara baik dan sempurna. Saudara, mari kita lihat. Kalau begitu, apa tugas utama kita yang ingin dibahas oleh Yohanes? Pasal 14, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan, tugas utama kita bukan bertanya tentang siapa Yesus dan apa yang ia kerjakan. Tugas utama kita adalah belajar mengenalnya. Belajar mengenal Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Maka ingat, 1000 pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Itu tidak akan terjawab dengan baik kalau kita belum mengenal Yesus secara baik dan sempurna. Jadi titik awalnya di sini adalah mulai dari pengenalan kepada Yesus Kristus. Rupanya kata Yunani yang digunakan dalam teks itu adalah egnokaste. Itu dalam bentuk kata kerja indikatif perfect, aktif orang kedua. Jamak dalam konteks itu dari kata dasar ginosko yang dapat diartikan kalian telah mengenal. Ini merujuk kepada pengenalan secara pengalaman.
Karena kata yang dipakai adalah ginosko. Yang mana murid-murid sudah belajar mengenal Kristus mestinya. Tetapi ternyata mereka juga masih ragu. Jadi saya mau kasih tahu begini. Mengenal Kristus tidak dijamin oleh berapa kali kita beribadah. Mengenal Kristus tidak dijamin oleh berapa kali kita menjadi orang Kristen. Tetapi mengenal Kristus itu harus memulai dari keputusan internal. Dari dalam hati kita. Untuk membuka pikiran kita. Dan melihat pekerjaan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan. Murid-murid rupanya belum mengenal Yesus. Walaupun sudah 3,5 tahun mereka mengikutnya. Tetapi mereka belum mengenalnya secara baik dan benar. Maka dalam bagian ini Yesus mau membawa mereka untuk belajar mengenalnya dari pengalaman hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah melihat penggunaan kata yang sama ini, rupanya diulangi berkali-kali dalam teks itu. Misalnya kalau saudara perhatikan, 3 kali digunakan dalam ayat yang ke-7, lalu kemudian digunakan 1 kali dalam ayat yang ke-9. 3 kali digunakan dalam ayat ke-7 itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Thomas. Lalu kemudian di dalam ayat 9 ia gunakan sekali. Untuk menjawab siapa? Menjawab Filipus. Jadi dari bagian ini saudara bisa lihat ya. Ternyata 3 kali penggunaan di dalam teks ini tentang kata ginosko. Mengenal. Ini objeknya berbeda. Subjek yang menerima teguran ini berbeda ya dalam konteks itu ya. Subjeknya yang dimaksudkan yang pertama misalnya ditujukan kepada siapa tadi? Kepada Thomas, dan yang kedua ditujukan kepada Filipus. Dalam bagian ini boleh berbeda orangnya, individunya boleh berbeda. Tetapi mungkin juga masalahnya juga berbeda dalam konteks itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah belajar mengenal Kristus lebih dulu. Lebih utama dari segala sesuatu. Maka dari bagian ini kita mulai belajar bahwa ternyata pikiran daripada Thomas, harapan daripada Filipus juga, dan mungkin murid-murid yang lain berbeda-beda dalam bagian ini. Mereka datang kepada Yesus dengan masalah yang berbeda. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan satu hal. Mulailah belajar mengenal Kristus lebih dahulu. Belajar untuk mengetahui Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Maka kata ginosko ini menjelaskan tentang pengenalan secara pengalaman hidup, bukan teori. Kita akan mengenal Kristus dalam pengalaman hidup, misalnya dalam pelayanan, dalam berkhotbah, dalam mengajar, dan apapun itu. Itu pengenalan lebih utama dari segala sesuatu. Nah, mari kita belajar mengenal Kristus. Jadi mengenal yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan hanya dalam konteks pengalaman hidup mereka. Tetapi satu permintaan Yesus kepada murid-murid yang lebih spesifik dalam konteks itu adalah mengenal pribadi Yesus. Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu dia spesifik memperkenalkan siapa Yesus di dalam konteks itu. Dan mengapa kita berkata bahwa Yesus adalah Allah? Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 menggunakan istilah ini dalam bahasa Yunani. Ego emi he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. Yang dapat diartikan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Menariknya kalau saudara perhatikan dari penggunaan kata penghubung. Kata kai di sana dalam bentuknya menggunakan aksen graf yang ingin memberitahu kita bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup tidak boleh dipisahkan. Tetapi ketiga hal itu merujuk pada satu pribadi. Siapa itu? Ego emi. Ego emi yang dimaksudkan di sana merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat presentasi Yohanes tentang siapa Yesus Kristus. Dan yang lebih menarik lagi dari segi jumlah. Ini yang membuat orang Kristen, agama Kristen berbeda dengan yang lain. Kenapa kita percaya Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain? Kenapa kita percayanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang bisa membawa kita ke surga? Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 ini memperkenalkan 3 hal yang paling utama yang ada dalam diri Allah. Apa itu? Pemberi solusi terbaik ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia putus hubungan dengan Allah dan tidak bisa kembali kepada Allah. Maka Yesus datang berkata, aku jalannya, tidak ada yang lain. Dalam bagian itu dia menggunakan tunggal. Dia bukan menggunakan jamak. Jadi rupanya berbeda dengan filosofi selama ini. Banyak jalan ke Roma maka akan banyak jalan ke surga. Tidak.
Yohanes berkata, ke surga jalannya cuma satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena rupanya waktu kita memperhatikan dalam bentuk tunggal. Dan yang kedua, penggunaan kai he aletheia. Kata aletheia yang digunakan di sana ingin menjelaskan bahwa kebenaran Yesus itu adalah kebenaran mutlak. Bukan diproses menjadi benar. Maka Yesus tidak perlu berjuang menjadi Allah. Karena dia aletheia, bukan dikaiosune. Maka dalam bagian itu mengingatkan kita. Sekali lagi, konsep Yohanes berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Dr. Erastus Sabdono yang kita hormati, yang kita kasihi. Yohanes memberitahu Yesus adalah kebenaran dan dia tidak perlu berjuang menjadi benar. Yang lebih menarik lagi, dia ungkapkan kai he soe. Kai he soe. Ini menggunakan kata soe bukan sao. Soe itu berarti hidup kekal. Jadi yang Yesus berikan adalah hidup kekal. Kenapa Yohanes menggunakan soe dalam bagian ini? Karena ternyata Yohanes dalam prolognya, Yohanes 1 ayat 4, ia sudah memberitahu, en auto, di dalam dia ada hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang sekarang dia gunakan dengan kata ganti ego emi. Sekarang ego emi Yesus Kristus yang adalah logos tadi. Sekarang adalah pemilik hidup. Di dalam dia ada hidup. Dan karena itu dia memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Menarik lagi untuk kita perhatikan dalam bagian ini Yesus menjadi subjek absolut. Tidak ada yang lain. Dalam bentuk tunggal ia menjawab Thomas bahwa tidak ada jalan lain ke surga selain daripada ego emi Yesus Kristus tadi. Lalu kemudian ia juga memberitahukan mereka bahwa Yesus adalah pemilik satu-satunya. Jalan ke surga tidak ada yang lain. Pemilik kebenaran, kebenaran ada pada Yesus. Pemilik kehidupan, karena kehidupan ada pada Yesus. Maka dari bagian ini, kita harus tahu, Yesus bukan petunjuk jalan. Tetapi Yesus adalah jalan ke surga. Tidak ada yang lain. Selain daripada itu, mari kita lihat. Yesus juga memberitahukan, akulah jalan ke surga. Karena ia datang daripada surga. Dia datang dari surga, maka ia tahu jalan ke sana. Kalau ada pertanyaan lagi yang dimunculkan tentang siapa Yesus, Yohanes sudah memberitahu kita, Yesus adalah jalan ke surga. Kalau begitu, masihkah kita berkata, Yesus bukan Allah? Masihkah kita berkata, Yesus bukan juru selamat? Masihkah kita berkata, Yesus bukan penyelamat manusia? Dari bagian ini jelas, Yesus satu-satunya dalam bentuk tunggal. Menarik lagi, mari kita lihat apa tugas utama kita yang kedua. Yang kedua adalah belajar percaya. Saudara, kata belajar percaya ini dibangun dari ungkapan Yesus tentang percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Di dalam ayat 1 dan 2, lalu kemudian mulai dari ayat 11 sampai ke ayat 13, kita perhatikan dia berkali-kali menggunakan kata percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku. Kata percaya digunakan dalam dua modus. Modus itu apa? Realita tindakan. Pertama dalam bentuk perintah. Yang kedua dalam bentuk indikatif. Kalau dalam bentuk perintah bagian ini menggunakan imperatif. Itu bukan pilihan. Tetapi itu keharusan. Apa artinya? Dalam progresif kehidupan kita wajib percaya Yesus. Bukan memilih untuk percaya Yesus atau tidak. Maka dari bagian ini ia juga mengingatkan tentang indikatif. Kenapa menggunakan indikatif? Rupanya ini dalam bentuk deklarasi bahwasanya iman kepada Yesus Kristus itu lebih penting dari 1000 pertanyaan. Saya ulangi, kenapa dia menggunakan indikatif deklaratif? Ingin memberitahu kita, percaya kepada Yesus lebih penting dan lebih utama dari 1000 pertanyaan yang Anda ajukan. Ingat, orang percaya. Orang Kristen hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya akan perbuatan-perbuatan Allah, bukan karena sesuatu yang kita lihat. Maka dari bagian ini, Yesus mengingatkan mereka, percayalah sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, berarti mereka mesti berjuang sepenuhnya untuk menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Ingat, percaya bukan usaha. Tetapi percaya itu adalah berjuang untuk pasrah karena kita tidak mampu. Maka saya ingatkan, statement ini mungkin saudara sudah sering mendengarnya. Kalau tidak, maka dengarkan hari ini. Percaya yang sesungguhnya adalah berhenti merasa terganggu
dari keadaan yang tidak nyaman. Saya ulangi, percaya yang sesungguhnya adalah berhenti merasa terganggu dengan keadaan yang tidak membuat kita nyaman. Ingat, seringkali keadaan itu datang mengganggu kita, tetapi pilihan kita adalah percaya. Dan yang menarik lagi di sini, untuk kita tahu kenapa kata percaya ini muncul. Di saat murid-murid bingung, mulai putus asa, mulai bingung mau kemana arah hidupnya, Yesus menuntut mereka hanya satu, yakni percaya. Sekali lagi saya ulangi pernyataan ini. Percaya lebih penting daripada 1000 pertanyaan. Maka Anda yang ada di luar Kristen yang bertanya tentang iman Kristen, dengarkan kalimat dari Agus Faot. Anda tidak akan mengerti. Entah itu pertanyaan tentang Kristologi, pertanyaan Anda tentang Tritunggal, pertanyaan Anda tentang seputaran iman Kristen, Anda tidak akan mengertinya kalau tidak percaya Yesus. Karena orang Kristen paham sebab percaya dulu baru mereka mengerti. Bukan mulai dari pertanyaan, tetapi memulai dari percaya. Ya, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan presentasi ini, ada 2 pesan khusus yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, mari mensyukuri setiap proses hidup. Karena kita tidak sedang menjalaninya sendiri. Sebab Kristus hidup di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Maka Ia akan menuntun kita melewati setiap proses itu. Yang kedua, jalani, syukuri setiap proses. Karena proses akan membawa kita untuk sampai pada level selanjutnya. Proses tidak membawa kita makin turun, tetapi proses akan membawa kita makin naik pada tingkat yang sesungguhnya yang Allah kehendaki. Tuhan Yesus memberkati.